sama kelas sebelumnya. Nanti saya berikan satu aja ya supaya Anda bisa tonton yang kelas A yang tadi sama materinya. Kelas B yang ini juga sama. Jadi skip aja langsung ke bagian Anda atau mau dengarkan kelas B yang tadi, yang A tadi mangga. Jadi saya pengen mereview dari awal, dari akuisisi data sampai interpretasi seismik refraksi yang sudah kita lakukan hari Minggu lalu, sama apa namanya, sama ada satu materi tambahan, ray tracing atau tomografi, nanti akan saya jelaskan. Kemarin, Senin kemarin saya lupa memberikan tugas di kelas A, saya sudah berikan tugasnya sebagai persiapan saja, persiapan untuk UTS. Nanti saya berikan, Anda kumpulkan minggu depan saja, tidak harus Senin ya. Minggu depan, Seninnya lagi. Tapi kalau bisa Anda kerjakan sebelum ujian, mana tahu keluar ya. Tahu saja. Ingat kemarin kita sudah berbicara mengenai akuisisi, kamu sudah saya jelaskan akuisisi bagaimana di darat ya, bagaimana di marine atau di laut. Tools-toolsnya kalau di darat pakai vibroseis, dinamit dan seterusnya sudah saya jabarkan. Jadi slide ini hanya rangkuman saja. Lalu ada yang dikenal sebagai kalau kita melakukan akuisisi data, ada yang dikenal sebagai geometri split-split. Geometrinya split-split atau dia single end atau seperti ini ya. Jadi kalau split-split artinya shoot-nya ada di tengah, sedangkan receiver-nya itu ada di kiri kanannya. Jadi receiver 1, 2, terus-terusnya, seterusnya. Tidak harus sama kiri kanan, tidak harus. Bisa di sini 4, bisa di sini 10, dan seterusnya. Tapi artinya shoot-nya berada di antara detektor atau receiver ya. Kalau end off, shoot-nya di sini, detektornya hanya ada di kanan atau di kiri. Bisa di kanan atau bisa di kiri, salah satunya. Jadi seolah-olah split-splitnya dibagi dua gitu ya. Itu hanya teknik-teknik kalau dia dua dimensi. Kalau 3D lagi beda lagi, ada nama ortogonal dan seterusnya. Kita akan bahas di kelas APDSR. Nah, kita bisa tahu bahwa split-split itu umumnya digunakan di LAN data. Jadi kalau LAN, kamu bisa menempatkan shoot sesukamu kan. Ini shootnya kamu letakin di sini karena darat ya masih bisa enak aja gitu ya. Kita lubang, kita masuk receiver dan seterusnya. Tapi kalau di laut itu ingat kemarin kita menarik shoot dan menarik receiver. Menggunakan vessel atau kapal besar itu, kapal khusus untuk akuisisi itu. Kapalnya di dekat shoot, tidak mungkin kita berikan receivernya di sini lagi karena kapalnya sudah menutupin ya. Nah, keuntungan dari split-split adalah jadi kalau shoot maka gelombang itu membentuk seperti gelombang bola kan. Dia begitu. Nah, kalau kita gelombang bola berarti dia menjalar ke semua area. Kita bisa memanfaatkan bagian kiri maupun kanannya dengan sebaik mungkin. Kalau di bawah itu tidak bisa kamu menempatkan lagi di sini. Seolah-olah energi yang ke kiri ini terbuang saja dia sia-sia gitu ya. Nah itu. Jadi ada keuntungan ke plus minusnya saja. Tapi kalau di marine biasanya akan lebih cepat akuisisinya, tetapi mungkin data yang dibutuhkan lebih banyak gitu ya. Karena dia hanya ditarik saja dengan kapal ditarik, dia akan shoot terus, ditarik dan seterusnya. Nah, itu adalah gambaran dari split and split dan single end. Jadi kalau kita lihat di common together-nya, di common together berarti apa? Kita bisa melihat tanpa ini misalnya saya tutup nih tulisan split split dan single end ini saya tutup. Kamu bisa tebak ini akuisisinya gimana? Lihat aja polanya. Ya kalau time delay-nya lebih cepat, berarti shoot-nya berada di sekitar situ tuh. Ya. Sedangkan kalau demikian berarti single end, berarti shoot-nya berada di sini. Karena dia terbagi dua kan. Seperti itu ya. Nah, ini contoh data observasi sudah saya pernah jelaskan bahwa ini contoh-contoh data, kamu bisa membedakan
ada noise-nya atau tidak. Noise itu biasanya ada dua bagian, ada eh, coherent noise atau random noise. Kalau coherent noise artinya biasanya sinyal-sinyal yang terekam secara ada polanya, koheren, tetapi kita tidak butuhkan dalam interpretasi. Katakanlah kamu hanya ingin melakukan picking di interpretasi refraksi, maka refleksi itu tidak jadi sinyal, tapi itu bisa jadi noise dan seterusnya. Noise random itu biasanya efek dari kesalahan alat atau background dari lokasi itu, mungkin ada di dekat sungai, jadi ada background sungainya mengalir itu terekam selalu dan seterusnya. Nah, ini biasanya noise, ini kelihatan, kita tandain oke ini noise. Lalu ada ground roll yang sangat gampang dicek. Itu ground roll itu amplitude-nya besar, biasanya dia lebih dipping, artinya kemiringannya lebih apa ya? Lebih terjal gitu ya. Nah, ini kalau contoh yang lain di sinyal N ya. Nah, ini noise. Noise ini di bagian sini noise, itu mungkin akibat dari mungkin sudah ada sumber sebelum dilakukan pengukuran, misalkan kamu jalan kaki di sekitar shoot ini atau ini di jalan raya begitu shootnya ini, jadi gelombang-gelombang terekam duluan. Nah, ground roll-nya ini jelas banget, amplitude-nya pasti besar. Kenapa? Karena ground roll itu bergerak di permukaan, seolah-olah energinya itu tidak teratenuasi karena dia masuk ke dalam bawah permukaan. Dan dia akan langsung melakukan hitting ke detektor kita. Nah, ini apa ini? Ini adalah direct wave ya. Direct wave, lalu ini adalah refraction. First arrival-nya setelah di sini namanya refraction, direct wave. Bagaimana kita mencari velocity pertama dan keduanya? Ada yang tahu caranya? Bagaimana caranya cari nilai VP sebesar ini dan sebesar ini dapatnya dari mana sih? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa? Enggak? Gimana cara kita mencari VP dan VS-nya? Sorry, VP di lapisan pertama dan keduanya. Siapa ini? Ayo, 34 orang ya kelas ini ya. Ya, Angelica mana? Gak ada dia ikut. Oh ini. Kelas ini kurang aktif ya. Tidak seperti kelas A, lebih aktif kelas A. Ya, cara nyarinya kita bisa menggunakan slope ya. Slope itu kita bisa cari. Jadi kamu ini direct wave V1-nya itu kamu cari saja dia berapa nilai kemiringannya ya. Kemiringannya eh, dapat slope-nya kamu inversi artinya slope itu kan nanti akan menjadi time per offset atau second per meter. Sedangkan kita butuh yang meter per second. Dibalik saja ya. VP di lapisan satu itu bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini ya. Di lapisan keduanya dengan refraksi dapatnya seperti itu ya. Nah, kemudian bisa kita lakukan koleksi seismic trace. Jadi artinya seismik itu tidak hanya bisa dikumpulkan di dalam shot gather, tetapi bisa juga di koleksi yang lain ya. Nah, misalkan kita kenal yang namanya common depth point. Jadi common depth point itu hanya bisa kita hitung di seismik refleksi. Di refraksi tidak bisa ya, hanya di refleksi. Jadi refleksi itu shootnya, kalau ini lapisan interface-nya anggaplah sempurna, flat gitu, horizontal, maka dia shoot ke bawah turun, hitting satu poin di sini,
kena 1 poin, dia naik ke atas, direkam oleh receiver, katakanlah namanya receiver D2. Jadi titik di mana titik pantul itu, yang memantulkan sinar datang dan pantulnya, itu disebut sebagai depth point. Posisinya di mana? Posisinya tepat di setengah offset. Kalau asumsinya dia datar atau flat horizontal begitu. Jadi shoot, turun ke bawah, naik ya. Nah, itu depth point-nya di sini. Lalu midpoint itu adalah tepat di atas sini, midpoint. Midpoint itu kalau kita proyeksikan depth point ke arah permukaan. Seperti hypocenter dan itu ya, di atas gitu ya, kalau kita naikkan ke atas epicenter ya namanya. Nah, jadi shoot, titik pantulnya disebut depth point, di bawah, naik ke atas, titik tengahnya di sini gitu ya. Bagaimana yang disebut dengan common depth point gather atau CDP gather? Sesuai dengan namanya, kalau ada gather-gathernya berarti yang punya sifat yang sama kita gather, kita satukan dia. Sifatnya bagaimana maksudnya? Sifatnya itu adalah titik yang dilalui oleh sinyal yang sama kita gather. Jadi misalkan shoot pertama turun ke bawah membentuk refleksi ke atas, ada depth point-nya di sini kan. Lalu ada di sini shoot 2, ada D beberapa gitu ya. Katakanlah shoot 2 ketemu dengan D4 di sini. Tapi depth point-nya masih sama nih, depth point ini masih sama. Berarti nanti semua sinar itu akan kita satukan. Jadi kalau shoot gather tadi, semua sinyal yang berasal dari shoot yang sama kita gather. Kalau ini query-nya atau syaratnya itu adalah yang punya depth point yang sama, CDP gather. Nah, berarti ini S3 ke D6 ketemu di sini, S4 ke D8 ketemu di sini, S5 ke D10 ketemu di sini, S6 ke D12 ketemu di sini. Artinya D10 ini seolah-olah ada polanya, tidak harus silang 2, tetapi tergantung dengan geometrinya. Ini kan sama semua, itu bisa kita gather. Jadi seperti yang di kanan ini. S1 katakanlah dia mantul ke bawah ketemu D1 di titik ini. Shoot berikutnya juga terekam di sini. Cara nyarinya ya kita ukur setengah dari offsetnya, kita taruh di sini. Depth-nya itu tergantung velocity-nya, tetapi bisa visualisasinya seperti ini ya. S3 ke D3 dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai shot detector midpoint. Kalau dia horizontal, maka posisi midpoint-nya sama dengan dead point-nya. Midpoint-nya di sini, dead point-nya di sini. Kalau dia tidak horizontal, ada deep-nya. Seperti kamu ambil center begitu atau laser, kamu tembak ke cermin yang kamu buat miring, dia kan akan membentuk sudut lain ya, tidak tepat segitiga seperti yang di sini. Sinarnya begitu aja. Nah, ini nanti bisa dirata-ratakan dengan teknik tersendiri saja. Apakah dirata-ratakan dead point-nya atau tidak. Ya. Nah, ada yang dikenal sebagai fault. Apa yang dimaksud dengan fault? Ada yang tahu fault apa? Di mana? Manggi? Apa salah? Namanya kita lagi diskusi. Apa yang dimaksud dengan fault? Patahan, Pak. Fault ya, patahan. Kalau fault ini fault yang ditulisan. Lipatan, Pak. Bukan lipatan. Banyaknya ray yang masuk ke common depth point, Pak. Ya, banyaknya ray yang masuk ke common depth point. Jadi ini ya menggambarkan apa fault ini? Banyaknya itu berarti angka kan? 1 angka, 2 angka. Kualitas data itu nanti ada kaitannya dengan signal to noise ratio. Kok bisa signal to noise ratio? Perhatikan ya, saya ulangi ya. Gunanya kita melakukan gather di CDP itu adalah kita bisa melakukan stacking. Stacking itu apa? Stacking itu adalah kita bisa menjumlahkan data yang sama. Menjumlahkan data yang sama. Misalkan begini. Ini adalah tadi kan ada yang begini ya, ini S1 ke
berapa ini? S1 ke detektor 1 misalnya. Ketika ada S2 ke detektor 2 ya, seterusnya gitu seperti gambar tadi ya, ada ini terlalu pinggir gambarnya. Nah, itu kan kita sebutlah ini S1 D1. Nanti ada S2 D2 lagi di sini. Dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita stack jadi satu trace yang sama. Satu trace saja. Dengan menjumlahkan ini, merata-ratakannya, ini kan angka nih, angka ketemu angka dirata-ratakan dapat dia S rata-rata gitu ya. Maka yang noise akan hilang karena dari random noise. Jadi kalau random noise seperti yang saya jabarkan kemarin, kalau random noise dijumlahkan dia mengalami eliminasi, sedangkan kalau sinyal dijumlahkan dia mengalami konstruksi. Jadi dia akan hilang. Tetapi dengan syarat bahwa kita tidak boleh menjumlahkan sebelum dilakukan normal move out. Jadi normal move out ini hanya pun nanti saya jabarkan di kelas di setelah UTS adalah bagaimana kita menghilangkan efek offset. Kira-kira kalau saya ini yang atas ini disebut sebagai pad ya. Anggaplah ini pad 1 gitu. Mana yang lebih lama first arrival-nya? Pad 1 atau pad 6? Pad 6, Pak. Kenapa pad 6? Karena offsetnya lebih jauh, Pak. Karena offsetnya lebih jauh ya. Sebentar. Karena dia pasti offsetnya jauh, sehingga sinar itu menjalarnya juga lebih jauh kan. Dia menjalar ke sini, naik ke atas. Menjalarnya ini juga pasti lebih jauh, pasti. Karena sudutnya lebih panjang gitu ya. Nah, itu yang kita bisa gunakan untuk stacking ya. Jadi sekarang kita bisa mengenal yang nama fault atau stacking diagram. Fault atau stacking diagram itu adalah bagaimana kita menggambarkan CDP tadi. CDP, ingat stacking diagram, kita menggambarkan CDP, lalu kita lihat berapa banyak faultnya. Fault itu menggambarkan signal to noise ratio-nya. Jadi misalkan katakan saya punya konfigurasi seperti ini. Ada shoot pertama di sini, ya. Lalu ada receiver 1 ini, bulatan ini yang pertama R1. R2 walaupun ada S2 di sini tapi posisinya tepat di R2. Ini ada R2. Ingat ya ada R2 di sini. R3, R4, R5, R6 sampai seterusnya. Maka sesuai dengan konsep CDP tadi, sinar ini turun ke bawah jadi garis hitam ini, garis tebal hitam, lihat ya garis tebal hitamnya. Itu adalah interface, batas bidang lapisannya. Jadi short turun ke bawah, mantul lagi ke atas, terekam oleh R1, maka CDP-nya ada di sini, kamu gambarkan gitu. Gitu ya. Lalu S1-nya masuk ke sini, tembak ke sini, dapat CDP di sini, ya kan? S1 ketemu dengan S1 ketemu dengan receiver ke-3. Seterusnya sampai ke ujung receiver sini, yang ini ya. Lalu sekarang shoot-nya berganti. Pindah dia shoot-nya ke arah sini. Tek, gitu arah sini, ya. Shoot 2 receiver satunya sekarang ini. Ini jadi receiver satunya, perhatikan kursor saya. Ini receiver 1, ini receiver 2, ini receiver 3, receiver 4, 5 dan seterusnya. Shoot 2 masuk ke bawah, plug di interface, naik lagi ke receiver 1. Ada titik CDP-nya di sini kan? Tetapi supaya tidak tidak sama dengan shoot 1 tadi,
Kamu ubah dia ke arah sini, ke bawah sini. Ini plug, turun ke bawah, kamu gantilah. Ini kan udah S2 nih. Nanti kalau di sini overlay dia, kita tidak bisa hitung nanti voltnya. Masuk dia ke arah sini. S2 ketemu dengan receiver kedua di sini, dia masuk ke bawah sini. Terus CDP-nya di sini nih, tapi kamu turunkan di sini. Jadi ini untuk S2 nih segaris ini maksudnya ya. S1 segaris ini. Terus sampai ke di situ, sampai di sini. Berarti sampai di ujung sini kan CDP-nya kan. Mungkin gambarnya tidak presisi tapi sampai di ujung sini. Lalu ada S3 nih, ada shoot lain. Kan shootnya geser-geser itu 2D kan. Shootnya ada receivernya, nanti shootnya berubah lagi, ada receivernya, shootnya berubah lagi, dari receivernya sampai di ujung sini. S3 tembak plug turun ke bawah, naik ke sini ya. CDP-nya di sini kan. CDP-nya di sini supaya dia bagian S3 ini saya turunkan ke bawah sini. Plug di sini ya. Terus. Nah, kalau ada S3 lagi, lalu seterusnya. Berarti nanti akan dipengaruhi oleh seberapa jarak loncatannya. Kalau loncatannya 2 kali atau berapa, saya sudah pernah mengajarkan menghitung volt kan. Sebagai hubungan dari number of shot, number of receiver, dan interval shot dan interval receiver. Dia pindah seterusnya, lalu kamu bisa hitung voltnya. Voltnya itu kamu jumlahkan titik-titiknya ke bawah. Volt di sini 1, tulis 1 di sini. Ini 1, 1. Ini 1, 1, 1 terus. Di sini berarti 2, 2, ini 2, 2, 2. Mungkin nanti ada 3, ada 4 dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu area mana yang layak diinterpretasi. Area yang layak diinterpretasi itu adalah area yang mempunyai volt yang cukup. Jadi kalau misalkan di sini berarti hanya sebatas ini sampai sini yang saya bisa interpretasi nih. Kenapa dia cukup? Katakan cukup itu adalah 3. Tapi biasanya itu sekitar belasan. 2D itu biasanya 8, 13 gitu ya. Kalau 3D bisa sampai 70 karena dia bin ya. Bin itu disut dari segala arah. Pasti akan lebih banyak sinarnya. Itu yang dimaksud sebagai stacking diagram. Ada yang ditanyakan? Tanyakan langsung saja ya. Supaya saya tidak perlu lihat present. Izin bertanya Pak. Enggak. Yang saya tangkap itu shoot gather point itu jumlahnya nggak harus genap atau ganjil kan Pak. Terus yang di sini saya lihatnya itu dia ganjil. Kalau genap itu bagaimana Pak? Genapnya maksudnya gimana? Reflection point-nya di S1 terus rentang lagi S2 itu ganjil Pak. Kalau genap gimana Pak? Jumlahnya Pak. Jumlah dari Reflection point-nya R1, R2 itu Pak. yang di bawah sini, ini jumlah ini genap. Yang di atas Pak. Yang ini kan S1, receiver 1, receiver 2, receiver 3, begitu? Iya Pak. Oh, tidak harus genap atau ganjil, bebas saja. Ini saya coret-coret aja di sini supaya paham ya. Jadi kan nanti kan mungkin ada bentuk akuisisi dikasih tahu berapa receiver atau apa gitu kan ya. Contoh aja di lapangan gitu. Jadi gunanya kamu supaya bisa melakukan melakukan planning aja. Misalkan ini shoot-nya gitu ya. Shoot seperti yang biasa ada receiver-mu di sini, ada receiver-mu di sini, ada receiver-mu di sini, ada jarak intervalnya, Berarti dia shoot-nya ini kan berada di sini nih, tetap di sini gitu ya. Anggaplah ada interface-nya di sini gitu ya. Nah, berarti bisa kamu tuliskan bulatan 1 di sini. Ini dengan pasangannya ini di mana? Di sini. Ya kan? Tulis di sini. Pasangan ini di mana? Di sini nih. Anggaplah perfect gitu ya. Gitu ya. Kalau ada lagi receiver-receiver yang lain sampai di ujung sini bisa belasan, puluhan atau ratusan receiver. Di sini dia kan. Sini kan. Nah, itu untuk shoot pertama nih, shoot 1. Shootmu gak cuma di sini, pindah lagi, katakanlah pindahnya di sini. Ada shoot berikutnya di sini.
Nah, harus kamu cari secara presisi jatuhnya di mana. Ada persamaannya, cari nanti ya persamaannya. Ini katakanlah yang aktif sekarang nearshot-nya berarti yang di sini, tergantung dengan near receiver-nya. Kan ini ada receiver nih, walaupun di sini kan ada receiver tuh. Ini dengan ini kan bayangan saja dibuat di atas. Sebenarnya numpuk dia di source-nya di sini kan. Dan receiver-nya juga numpuk di sini. Ini dengan ini nih. Ini kan S2. Nanti pindah dia ke bawah sini. Nah, nanti ada lagi shoot ini dengan ini. Pindah dia di bawah sini. Jadi dari bawah situ, di bawah situ, yang atas yang S1, ini S2 di sini. Maka dia adalah efek dari number of shot dan number of receiver kan. Nah, nanti ada lagi berikutnya. Untuk shoot 3 lah katakan, pindah entah di sini gitu ya. Berarti ini ketemu dengan ini, nanti gambar di sini. Nah, harus perhatikan jarak-jarak intervalnya. Dan seterusnya, ini adalah shoot 3. Tadi shoot 4, shoot 5, dan seterusnya. Berarti jumlah volt adalah ini karena dia ada beberapa sinyal yang mau melalui tempat di titik itu ada volt 3. Ini 2, ini 1, 1, 1 dan seterusnya. Katakanlah 3, 3 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan stacking tadi. Gimana? Paham? Paham Pak, Mas. Ya, begitu ya. Nanti akan saya berikan tugas yang sama dengan kelas B ya, supaya ada persiapan. Dan ini kita masuk ke interpretasi seismik refleksi. Dan seismik refraksi itu adalah kalau kita perhatikan di sini, kamu ada shoot begitu, maka akan sinyalnya menjalar ke bawah. Ini disebut sebagai refraksi kan? Yang ini disebut sebagai refleksi, yang ini disebut direct wave. Katakanlah offsetnya itu adalah X ya. Lalu ada V1 sebagai interface upper velocity dan half space-nya V2. Berapa sih lama yang dibutuhkan waktu menjalarnya gelombang untuk yang direct wave dari S ke D ini? Berapa lamanya? Perbandingan jarak per kecepatan lapisan pertama, Pak. Ya, berarti kan menjalar di atas sini kan? Berapa velocity-nya di sini? Ya kita cari aja berarti X per V-nya kan? Ada D di sini. Kalau ada offset berikutnya ya berapa offsetnya dan seterusnya. Time direct. Jadi kalau kita forward modeling, kita melakukan time kalkulasi, itu adalah X per V ya, atau jarak offset per velocity. Refleksi juga sama. Jadi dia ada seperti ini. Ini H-nya ini adalah depth, bukan depth, tebal ya. Tebalnya. 9V1. Refraksi ini sudah saya jabarkan di papan tulis bagaimana kamu bisa mendapatkan persamaan ini ya. Pakai trigonometri yang kemarin itu. Mungkin keluar, silahkan dipelajari trigonometri itu. Offset X ya kalau ada D-nya di sini ya dengan menggunakan ini. Z-nya ada gitu ya dengan menggunakan itu. Misalkan kita ingin memodelkan ke depan forward modeling ya. Lalu ini adalah TX, kurva TX. Kurva TX ini menggambarkan kamu dapat shot gather yang tadi, yang ini shot gather ini. Mau picking first aripalnya kan? Picking di sini. Dapat datanya, dapat direct wave, dapat refractive wave. Nah, itu kamu plot di sini. Namanya kurva TX. Lalu nanti ada trennya. Tren ini adalah direct wave. Tren ini adalah refraction wave. Lalu ada reflective wave. Ada beberapa area yang penting ya, ada yang disebut sebagai critical distance. Critical distance itu adalah offset atau receiver pertama itu bukan berarti geopon 1, tapi pertama kali refraksi itu bisa terekam. Mungkin bukan sebagai first arrival, karena first arrival di geopon tersebut bisa jadi adalah direct wave. Tapi bisa
di sini. Bisa dia time berikutnya. Itu disebut sebagai critical, adalah geopon pertama yang mampu merekam refraksi. Tidak selalu refraksi itu di first arrival. Kalau dia shoot di receiver awal. Lalu ada ada distant cross. Distant cross itu adalah area di mana terjadi titik pertemuan antara directed wave dengan refractive wave. Atau sama, refraksinya persis sama seperti ini. Waktu tiba ini sama dengan waktu tiba dari bawah sini. Kok bisa sama, Pak? Kan lebih seolah-olah lebih dekat ini. Panjang ini kan pasti lebih pendek daripada ini. Tapi ada efek velocity di bawah ini. Seolah-olah dia lebih cepat gitu ya. Kalau dia ke bawah masih sama, dia masih ke sini sama. Di bawah sini dia cepat banget, cep gitu ya. Sini jadi ketemunya bisa sama karena ada efek V2-nya tadi. Nah, intercept time saya sudah jabarkan kepada Anda pelan-pelan kemarin bagaimana menghitung critical sudut dan seterusnya. Ini juga sudah saya jabarkan bagaimana intercept time untuk velocity yang interface-nya flat atau horizontal. TI ini apa TI ini? Disebut time apa ini? Ada yang ingat? TI itu adalah time ini gitu ya. Tidak ada yang tinggal satupun yang saya bicarakan minggu lalu. Intercept. Ini bukan, Pak. Ya, intercept ya. Jadi intercept itu apa? Artinya? Arti intercept. Hah? Memotong apa? Potong? Nah, ini dimaksud dengan intercept time. Oh, motong garis, Pak. Garis apa yang dipotongnya? Iya, Pak. Sumbu Y ya. Dengan kata lain itu apa memotong sumbu Y itu? Definisi memotong sumbu Y itu ya apa sih sebenarnya? Offsetnya sama dengan 0. Ya, karena X-nya 0. Itu kan X-nya 0. Jangan definisinya nanti seperti itu. Tapi yang dimaksud intercept time itu adalah dengan membuat offsetnya 0. Seolah shootnya berada tepat dengan receiver. Nah, ini kan persamaan ini nih, T ini 2Z akar V2 kuadrat kurang V1 kuadrat per V1 V2 itu sebenarnya dapatnya dari situ tadi yang saya turunkan di papan tulis di 2 minggu yang lalu itu. Ini X-nya 0, kita coret kan? X-nya 0, maka tinggal ini, H itu sama dengan Z ya. Plus minus, saya rasa sudah saya jabarkan kan. Dan yang ditanyakan mengenai plus minus. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bocor suaranya, Gideon. Boleh dimatikan dulu, nanti kalau bertanya silakan dihidupkan. Gideon. Yang ditanyakan mengenai metode plus minus kemarin. Tidak ada, Pak. Oke ya. Saya rasa udah clear. Anda siap untuk ujian kalau diberikan plus minus ya. Oke. Tidak akan mengulangi. Saya rasa sudah clear ya. Nah. Metode CRM juga sebenarnya sama saja. Saya rasa di praktikum juga sudah dibahas ya. Silakan dibaca-baca GRM itu apa. Anda sudah mahasiswa, saya rasa bisa. Saya plus minus intercept sudah saya turunkan dengan detail. GRM itu hanya
bentuk improve dari plus minus. CRM itu hanya bentuk improvement dari metode plus minus. Saya rasa sudah cukup paham lah ya. Intinya dia masih sama menggunakan konsep delay time juga dia. Gitu ya. Dipelajari ini, lo kita bisa menggunakan yang namanya fan shooting ya. Fan shooting itu kalau misalkan kamu pengen mencari batas-batas lapisannya gitu ya. Jadi seperti fan aja dia berputar gitu ya. Shootnya di sini, R1 sampai R sekiannya di sini. Nanti diputar dia, diputar, arahkan ke saat targetnya di sini nih. Putar, putar dan seterusnya gitu ya. Lalu kita bisa tahu bukannya. Ada delay time Hagiwara juga kan? Udah praktikum kan? Plus minus, intercept, Hagiwara. Sudah Ya, Pak. Merah. udah ya. Hagiwara ikut nggak? Itu Pak di praktikum. Ya, silakan dipelajari semuanya. Kemungkinan keluar gitu ya. Open book. Artinya open book itu sebenarnya udah memberi keleluasaan untuk kamu. Paham caranya, tuliskan persamaan-persamaannya, ujian ya tinggal gunakan persamaan itu untuk mencari yang ditanyakan gitu ya. Lalu setelah kamu mengetahui conventional method dari seismic refraction interpretation tadi, ada sesuatu yang kamu sekarang sadari ya. Ternyata konvensional itu ada kekurangannya. Apa kira-kira yang kamu sadari? Kalau metode intercept time tadi, plus minus, dan seterusnya itu ada sesuatu yang limitasinya. Apa itu kira-kira? Secara geologi begini nih, kalau metode ini ya asumsinya begini. Kalau metode ini asumsinya begitu. Apa kira-kira? Nah, yang tahu silakan berargumen. Oh, plus minus itu stop saya Pak bisa itu di daerah yang homogen yang hetero Pak dan Yang apa? berondulasi. Yang Ada lagi? Gimana? Kalau intercept time apa asumsi intercept time yang seperti yang saya jelaskan? datar Pak. Datar, horizontal gitu ya. Z-nya 1 dia karena dia horizontal ya Z-nya 1 sama semua. Kita naik ke metode yang lebih advance itu plus minus. Yang awalnya Z-nya 1 seperti yang saya ceritakan minggu lalu, Z-nya menjadi banyak di bawah reflektor, ya kan? Karena banyak berarti variatif Z-nya. Tetapi ada asumsi yang belum bisa dipecahkan baik oleh JRM atau Hagiwara atau plus minus itu. Ada metodenya. Dan yang belum terpecahkan asumsinya. Apa itu asumsi yang belum? Masih simplifikasi gitu apa kira-kira? Itu Pak yang di bawah 10% itu nggak Pak? Belum. Mungkin ada tetapi poin utama bukan di sana. Oke ya. Terima kasih Ganefran ya tadi ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih atas pendugaannya. Belum mendekati tetapi saya perlu tambahkan. Jadi kalau Anda perhatikan baik plus minus maupun intercept dia mengasumsikan secara lateral, lateral itu artinya ke daerah ke arah ini horizontal, dia velocity-nya homogen. Arti homogen itu sama semua. Yang berbeda itu hanya ke arah vertikal. Jadi vertikal ini V1 nih, V2-nya berbeda. Tetapi
asumsinya interface, artinya interface itu sama semua, V1, V2-nya sama. Ya kan? Baik pun di metode plus minus, yang diupdate itu hanya Z-nya saja. Yang awalnya intercept itu katakan di datar atau di ping, tetapi Z-nya hanya konstan gitu ya. Kalau plus minus, dia update-nya itu hanya di Z. Z-nya itu di dalam X cross-nya tadi yang bisa kita cari, itu berundulasi. Tetapi asumsinya masih menganggap bahwa variasi lateral itu sama. Secara lateral dia homogen gitu ya. Yang mana itu agak sedikit sulit untuk kita terima secara geologi. Oke, mungkin kalau dia target kita nggak panjang, hanya dekat gitu ya, 100 meter, 200 meter. Secara geologi nggak berubah jauh memang. Tetapi untuk seismik yang besar, untuk eksplorasi minyak dan seterusnya, refraksi itu digunakan untuk seismik refraksi untuk minyak, tetapi bukan untuk mencari target, tapi untuk melakukan datum, namanya datuming. Jadi membuang semua lapisan lapuk di atas permukaan sehingga tidak ada delay time di waktu, semua berada di datum yang sama. Itu akan saya jabarkan di FDSR. Nah, itu asumsi yang simple, simplifikasi asumsinya di sana. Kedua, ke original method dari seismic refraksi tadi. Dia mengasumsikan bahwa velocity model itu kalau di original method itu defined by interface. Can be dipping, artinya bisa miring, bisa horizontal. Interface tadi mengasumsikan bahwa constant velocity. All layer have constant velocity. Jadi perubahan layernya itu secara horizontal itu sama. May define lateral velocity variation by defining layer into finite block. Walaupun kalau misalkan di praktikum kamu sudah pasti pernah menggunakan, velocity-nya itu bisa kita bagi-bagi per blok berdasarkan near atau mid, kemudian mid far. Ya. Kalau banyak shoot-nya, tidak hanya 2 shoot biasanya kan. Kalau saya gambarkan kan plus minus itu hanya 2 shoot. Kalau misalkan shoot-nya ada 5, itu bisa kita mencari velocity di bawah di antara shoot-shoot tadi. Oke, satu misalkan antara near dan mid, near, atau near mid, atau kemudian near mid dengan mid, dan seterusnya. Kemudian limited number of layer, ya terbatas jumlah lapisan yang kita bisa lakukan. Misalkan kalau tadi itu asumsi dipping itu biasanya 2 layer, atau plus minus itu kan hanya 2 itu, upper velocity dan half space. Dan more require subjective input. Jadi kayak kemiringan itu, velocity itu kan asumsi-asumsi kita itu, pickingan orang itu berbeda-beda maksudnya. Pickingannya tidak masalah, tetapi menghitung gradien itu biasanya ada subjektivitasnya, tidak sama semua orang, itu yang digunakan. Lalu kita mengenal yang namanya refraction tomography. Nah, ini apa refraksi tomografi ini? Jadi refraksi tomografi ini ada terbagi 2. Ada menggunakan ray tracing algorithm. Jadi sinar itu kita ray tracing kemana dia menjalar. Kalau kita tahu kemana arahnya, kita bisa hitung waktu tibanya. Itu menganggap seperti sinar, seperti yang saya gambarkan garis-garis itu ya. Atau menggunakan waveform atau numerical equivalent solver. Nah, ini yang menjadi disebut sebagai FWI biasanya ya. Ini pekerjaan saya saat ini dengan tim dari Pertamina, ya full waveform inversion. Saya tambahkan namanya source independent ya, itu gambaran saja. Jadi kita menggunakan tidak hanya satu ray yang tegak lurus, tetapi semua waveformnya kita gunakan. Waveform. Untuk melakukan velocity modeling itu berbeda. Kalau tadi kita anggap seperti lapisan kue lapis itu yang warna-warni itu kan seperti asumsi di interface ya, di intercept time. Di sini tidak mengenal seperti itu, tidak ada interface,
Tetapi ada perubahan ke arah lateral, walaupun perubahan itu agak sedikit smooth ya, bisa di smoothing. Dan tidak terbatas jumlah layernya. Lalu imaging dari diskontinuitas. Jadi walaupun seolah-olah terputus bisa kita imagingkan dan seterusnya ya. Lalu lebih sedikit informasi inputan dari user. Karena lebih sedikit, subjektivitas tadi jadi berkurang. Jadi menentukan kemiringan itu biasanya si A dapatnya miringnya segini, si B agak lebih miring, maka velocity-nya beda-beda. Tetapi kalau di seismic tomography kita seolah-olah menggunakan algoritma untuk mencari semuanya. Nah ini triple time tomography ya. Jadi triple time tomography itu berasal dari kata seismic tomography, artinya tomo itu adalah slice, jadi kita bisa slice, graph itu adalah picture. Jadi mengatakan bahwa kita bisa men-slice velocity structure dari seismik ya. Jadi bagian utamanya sebenarnya ada dua bagian utama dari triple tomography ini. Bisa menggunakan travel time, penjalarannya itu mengarah ke raypad, atau menggunakan waveform data. Waveform data itu adalah FWI. Tetapi pada kasus ini kita hanya membahas mengenai travel time saja ya. Nah, perhatikan di gambar ini, dia ke arah lateral ini karena ada kemiringan dia, miring seperti diukur di lereng begitu. Dia secara lateral maupun vertikalnya itu sudah lebih smooth. Sudah bukan lebih smooth tetapi sudah bervariasi. Jadi tidak hanya ke arah vertikalnya saja dia yang berubah, tapi ke arah lateralnya pun dia berubah. Sehingga secara geologi lebih masuk akal ya, termasuk ke arah sini. Tomografi itu tidak terbatas hanya dengan menggunakan seismik, tapi bisa menggunakan geolistrik dan lain sebagainya. Jadi bedanya tadi, yang di atas adalah asumsi model di original seismic interpretation, baik intercept time, plus minus, GRM, dan seterusnya. Homogen secara lateral, karena sini homogen. Yang berbeda di ray tracing, seolah-olah kita, yang ini kita buat seperti kotak-kotak kecil ya. Kotak-kotak kecil itu seperti pixel di gambar. Gambar yang Anda lihat itu kan pixel, tapi kecil dia. Itu kan seperti keramik tile gitu ya. Atau gampang membayangkan paper mop ya, yang orang-orang suka adu gengsi itu antar kampus tapi nggak tahu tujuannya apa, ya itulah paper mop itu. Nah, satu orang megang warna ini, nanti satu orang megang warna itu dan seterusnya. Warna itu kita asumsikan sebagai velocity ya, velocity yang bisa menggambarkan bahwa permukaan ini di slicing ke vertikal gitu ya. Jadi lihatnya itu dari vertikal ya, seperti yang di atas. Dengan membuat dia berubah ke arah lateral, berarti kita bisa mengasumsikan nanti bahwa ada perubahan nih ke arah lateralnya gitu ya. Caranya bagaimana? Cara yang melakukan seismic tomography itu. Pada dasarnya akuisisinya sama persis gitu ya. Seismic refraksi ya kita picking refraksinya dan seterusnya. Tapi supaya kamu lebih paham, itu saya buat yang lebih sederhana ya, asumsinya ya. Jadi katakanlah secara geologi kamu punya 2D ya, data 2D. Seperti data 2D seperti di gambar ini. Punya luas area ini, perhatikan kursor saya, areanya segini kali segini. Ini sesuai yang tadi saya grid dia, saya potong-potong. Potong-potong seperti keramik gitu ya, potong-potong. Katakanlah asumsinya model sederhana ini saya potong hanya 3x3. Kalau di lapangan ya bisa ya bisa berapapun, tergantung ya. Seolah-olah saya mengukur itu, membuat konfigurasi, ada receiver pertama di atas permukaan, receiver kedua di atas permukaan, receiver ketiga yang saya gali, mungkin di kedalaman tertentu gitu ya. Tek di sini. 4-nya juga saya gali, 5-nya juga saya gali. Kemudian shoot pertamanya di atas permukaan juga. Shoot keduanya itu saya gali ke bawah, ya ada di sini dia. Ketiganya juga ada. 4 dan 5 ada.
Ini simplifikasi saja. Walaupun di realnya mungkin tidak ada yang seperti ini persis, tetapi ada yang namanya borehole tomografi, ada. Di dalam lubang bor itu diledakkan, ada sumur berikutnya di sini direkam, itu ada. Tetapi ini lebih simpel lah ya. Jadi katakan ini adalah model geologi saya, akuisisinya seperti ini, ada shoot 1, 2, 3, 4, 5, ada receiver-receivernya. Lalu saya asumsikan gelombang itu menjalar seperti sinar. Dari shoot 1 meledak, dia masuk ke persamaan ini ya. Masuk ke ini apa, ke tile ini atau ke keramik ini. Dia masuk ke sini, plek, masuk dia ke sini. Nah, dia terekam di sini gitu ya. Lalu meledak lagi di sini, terekam di sini. Seolah-olah dia simplifikasinya itu sangat sederhana, gelombang itu tidak seperti waveform yang saya gambarkan seperti bola kemarin. Tapi seolah-olah untuk simplifikasi Anda melihat itu travel time-nya hanya mengalir atau menjalar ke arah sini. Bisa juga ledakan ini dibaca oleh reflektor pertama, tetapi untuk kasus ini tidak buat seperti itu, untuk simplifikasi saja. Ya shoot-nya menjalar, ketemu di sini, ada shoot 2, jalar lagi sampai di sini, seterusnya sampai shoot 4 dan 5. Bagaimana saya menghitung travel time atau waktu penjalaran gelombang dari shoot 1 ke 5? Ada yang ingin berkomentar? Bagaimana saya mencarinya? Bagaimana time-nya dihitung? Coba. Ada yang ingin berkomentar? Ya. Caranya time kalkulasi itu adalah panjang ray, total ray dibagi dengan velocity ya. Dibagi dengan velocity. Velocity-nya tadi tidak homogen, tetapi heterogen ke segala arah, vertikal maupun lateral, horizontalnya. Ya sudah, kalau demikian, saya bisa buat persamaan seperti ini. Ini perhatikan. Time 15 itu artinya waktu yang digunakan atau waktu travel time dari shoot 1 menuju receiver 5. T15 artinya travel time dari shoot 1 ke shoot 5. Itu sama dengan waktu tiap segmennya. Waktu yang dibutuhkan menjalar di setiap kotaknya. Dia menjalar di kotak ini berapa waktunya? Saya jumlahkan. Berapa kotak ini menjalar? Saya jumlahkan. Karena dia tiap kotak berbeda sesuai dengan velocity-nya. Dan sesuai dengan panjang ray-nya. Seolah-olah asumsi awal saya adalah dia menjalar di semua kotak. Jadi kotaknya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Dia menjalar di semua kotak. Maka saya asumsikan ada sebesar L panjang sinar yang menjalar di kotak tersebut. Katakanlah sinar ini menjalar di sini sebesar L151, artinya L panjang sinar yang berasal dari shot pertama menuju receiver kelima di kotak pertama dibagi dengan velocity di kotak pertama. Ditambah dengan L152. Panjang ray dari shot pertama ke receiver kelima di kotak kedua dibagi velocity kedua. Walaupun di sini perhatikan bahwa dari shot pertama menuju receiver kelima dia masih tidak mengalir atau tidak menjalar di kotak kedua. Tapi tidak masalah. Sementara L ini kita buat demikian dulu. Gitu ya. Lalu sekarang saya perkenalkan yang namanya slowness. Slowness itu adalah kebalikan dari kecepatan. Jadi kalau kecepatan ya seberapa cepat, slowness itu jadi kelambatan gitu ya. Kelambatan. Artinya
Super V di sini saya ganti menjadi S. S ini mengatakan slowness. Itu adalah inverse velocity. Jadi saya tinggal hanya ganti saja. Super V1 di sini jadi S1 dikalikan dengan panjang ray dari shot pertama ke receiver kelima di kotak 1 ditambah slowness di kotak kedua ditambahkan dengan panjang ray dari shot 1 ke receiver kelima di kotak kedua ditambah seterusnya sampai ke slowness ke-9 kotak 9 dikalikan dengan panjang ray dari shot 1 ke receiver kelima di kotak 9. Ini adalah total travel time yang menjalar dari shoot pertama ke receiver kelima yang ini. Ya kan? Sekarang saya tidak hanya punya satu ray, tidak hanya punya satu shoot atau tidak hanya punya pasangan satu shoot dan receiver kelima. Ada receiver shoot kedua dengan receiver ketiga di sini, maka saya tuliskan lagi yang sama. Total time yang dibutuhkan dari shoot kedua ke time ketiga ke receiver ketiga adalah sama, asumsinya dia menjalar di semua kotak dulu. Nanti saya bisa nolkan yang mana yang tidak ada di kotak tersebut. Berarti S1 slowness-nya kan bakal sama semua nih. Tidak peduli ray yang mana yang menjalar. Slowness itu adalah bentuk geologinya. S1 dikalikan dengan panjang ray dari shot kedua ke receiver ketiga di kotak pertama ditambah dengan slowness dari ray yang menjalar dari shoot kedua ke receiver ketiga di kotak kedua sampai ke slowness ke-9 panjang ray dari shoot kedua receiver ketiga kotak 9. Saya punya ada 5 nih untuk kasus ini. Nanti bisa banyak, bisa 2 ketemu 1 malah. Jadi tidak hanya ketemu 3, bisa ketemu 1. Kita tuliskan aja deh. Di sini yang paling ujung, di sini mungkin ada persamaan tetapi saya tidak tuliskan semua. Itu total dari shoot kelima ketemu receiver kedua. Shoot kelima ketemu receiver kedua. Nah, cara yang sama ini. Ya. Paham sampai sini? Tanyakan kalau tidak paham. Bisa diisi? Bisa ya? Nah, sekarang kita hanya mengubah dia ke dalam matriks. Tidak perlu pusing, tidak ada yang berat di sini untuk mengubah ke matriks. Jadi total semua waktu tiap-tiap receiver tadi kita buat dalam vektor. Jadi berapa waktu 1 ke 5? 10 sekon. Taruh di sini 10. Berapa waktu dari 2 ke 3? Berapa? 9. Taruh di bawahnya 9. 5 ke 2 berapa? 10. Taruh di bawah sini. Taruh vektor itu ya. Vektor itu artinya hanya ada satu kolom. Lalu ada matriks. Matriks G. Matriks G ini adalah matriks yang berisi panjang ray. Jadi panjang-panjang ini tadi, ini L151 ini, panjang-panjangnya itu kita taruh di sini. Tek, tek, tek gitu ya. Lalu slowness semuanya kita jadikan vektor. Vektor kan. Artinya ini kan semua ini sama nih. S1, S1, S1 berarti oke bisa dijadikan 1 kan. S1, S2, 9. Artinya kalau kamu kalikan baris ini, kamu kalikan dengan vektor yang ini, vektor kolom ini, matriks kolom ini, balik lagi kan ke persamaan ini kan. Baris pertama dikali kolom vektor berarti S1 dikali L151 ditambah S2 dikali L152 ditambah S12 sampai S9 dikali L159. Balik lagi ke sini. Ini hanya bentuk penulisan di dalam matriks. Jadi kalau kamu punya pasangan shoot dan receivernya ratusan, ya jadi vektor ke bawah. Ya kan? Kamu sekarang sudah diperkenalkan dengan yang namanya pemodelan di geofisika. Jadi T di sini, vektor ini bisa kita kenal sebagai D. Matriks D ini pasti sudah sering kamu temui. D sama dengan G dikalikan dengan M. Matriks D itu adalah matriks total travel time dikalikan dengan G dikalikan dengan M. T ini adalah pickinganmu. Kamu picking misalnya, berapa lama kamu ledakkan? Oh, diterima receiver sekian skon gitu ya.
Dapat data D ini, diukur dia dari lapangan. G ini dapat juga dengan menggunakan kita ukur, misalkan berapa panjang yang dibutuhkan di kotak 1. Seberapa panjang? Kalau misalkan luas ini anggap persegi ya, panjang ke bawah ini 1, berarti sama ini juga 1. Berapa panjang ini? Di kotak 1 ya berapa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat, Pak. Iya, berapa itu kalau semua 1? Akar 2. Akar 2 ya. Jadi kan bisa nih diisi akar 2 di sini kan. Ini akar 2. Nah, dan seterusnya. Nah, perhatikan sekarang. Kamu harus lihat bahwa ray itu tidak menjalar di semua kotak, ya kan? Setuju nggak? Dia itu hanya menjalar, katakanlah ray dari sud 1 ke sud 5. Dia hanya menjalar di kotak 1. Lihat ya, dia hanya menjalar di kotak 1. Maka kalau di sini, ini sama, 2 ke 3 ini sama saja. L151 dia berisi. Tetapi kotak kedua itu L152 dia tidak ada. Tidak lewat dia di sini. Kita jadikan 0. Karena kalau tidak kita jadikan 0 nanti kan dijumlahkan total time-nya. Padahal tidak ada dia kan. Seterusnya yang berisi nanti adalah L155 di kolom kelima. Dia berisi sama L155. Ke 60, ke 70, ke 80, dia ke 9 baru ada L159. Ya kan? Maka bisa tertulis seperti ini. Seterusnya T32, T23, cek sekarang T23. T23 dia menjalar nggak di lapisan di kotak? Tidak, Pak. Ya, berarti jadikan 0 kan? Di lapisan kedua menjalar nggak dia? Tidak. 3 juga tidak. Tapi 4 Menjalar, Pak. berarti tuliskan nanti persamaannya berapa? L234 ada angkanya di situ kan. Seterusnya, di mana dia menjalar kita tidak jadikan 0, di mana dia tidak menjalar kita jadikan 0. L ini dapat nih benda ini semua melalui proses ray tracing namanya. Jadi kalau di itu tidak sesempurna, tidak sesederhana ini, tapi ada namanya pseudo bending. Mungkin kita bahas di kelas tomografi saja. Tapi untuk ini kamu paham dulu konsepnya. Oke, ini saya dapat waktu tibanya, panjangnya tiap kotak saya tahu, maka ini yang saya cari itu adalah velocity-nya. Velocity yang saya cari. Berarti gampang saja, kalau tadi saya misalkan ini matriks D, ini matriks G, semua ini matriks M. M itu yang ingin saya cari, berarti apa caranya? M Sama dengan D kan? Nah, sekarang udah paham caranya. Jadi kalau kamu punya sebanyak-banyaknya ray, makin kita kecilkan dia semakin bagus. Kenapa? Karena kalau semakin banyak datanya, semakin presisi model yang dihasilkan. Oke, sejauh ini bisa dipahami caranya tomografi itu bekerjanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ya. Mungkin nanti yang membedakan kalau di real data menggunakan itu, dia tidak sesederhana, tidak seperti ini. Tidak seperti ini lintasannya. Mungkin nanti dia akan melintas seperti yang sering kita gambarkan ya. Melintas ke bawah, ke sini, lalu naik ke atas gitu ya. Tetapi konsepnya sama, hanya kita menghitung panjang ray tiap segmen, dibagi dengan velocity-nya, kita jumlahkan semua, kita jadikan matriks, maka saya dapatkan ini. Ini yang saya dapatkan. Setelah dapat velocity slowness, tinggal saya bagi aja untuk dapatkan velocity. Gitu ya. Nah, sama juga, ini mungkin bentuk advance dari inversi. Udah mengambil kelas inversi? Kelas Anda? Belum, Pak. Belum, Pak. Semester 6, Pak. Nanti kita akan bahas ini. Tapi setidaknya kamu punya gambaran dulu ya. Ini hanya metode advance. Jadi sampai sini kamu paham sudah bisa ya. Lumayan lah. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Di dalam real tomografi tidak akan garis-garis lurus saja ya kan. Nah, mungkin dia bentuknya di shootnya, ada receivernya di sini, tapi tidak masalah.
ya ini nanti ada persamaan tersendiri untuk mencari seberapa panjang dia ini. Berapa panjangnya ya kita tuliskan dalam bentuk L saja, tidak perlu dalam bentuk angka dulu. Ini ada pokoknya ada ray yang menjalar di S1. Tuliskan tadi, total time yang dibutuhkan dari shoot 1 ke receiver 1, katakan receiver 1 di kotak 1 adalah L11 di 1 per V1. Berarti nanti yang berisi yang mana saja di sini, yang tidak nol. Yang mana saja yang tidak nol? S1, S6, S10, S11. 8. Ya, S1 kalau kita urutkan dari yang paling kecil ya. S1, S2 enggak ada, S3 enggak ada, S4 ada, S5-nya ada, S6-nya ada, kosong, ada. Ini anggapnya tidak ada di S7 ini, ada. Kosong, ada, dan lainnya kosong. Tinggal disusun saja matriksnya tadi ya. Nah, ini nanti ada teknik tersendiri untuk mencari panjang ray-nya ini. Nah, ada namanya pseudo bending ya. Pseudo bending itu gimana cara nyarinya? Sederhana, tetapi mungkin tidak akan saya paksa kamu untuk memahami ini di dalam kelas ini karena bukan tujuan kita untuk membahas ini. Tapi hanya gambaran saja. Jadi pseudo bending itu ceritanya begini. Kamu punya source di sini, punya receiver di sini, kamu berikan inisial tebakanmu, ray itu menjalar seperti garis lurus yang saya jabarkan tadi. Seperti garis lurus saja dia ke sini. Kamu bisa memberikan velocity awal, karena velocity-nya tidak tahu itu yang mau dicari, jadi kamu buat dugaan awal. Jadi seiring iterasi nanti akan dibending itu dibengkokkan. Jadi lama-lama dia akan dibengkokkan, terus ada iterasi, dibengkokkan berdasarkan gradient velocity. Caranya ada di sini. Ini sudah pernah ini saya coding. Nanti saya berikan kalau kamu tertarik. Nah, ini bisa terbending sampai dia mengikuti garis-garis refraksi kita. Jadi misalkan ini contohnya, travel time tomografi kalau misalkan dia banyak. Jadi ini banyak ya, ini di partisi sangat banyak sebenarnya, tapi tidak dituliskan bentuk partisinya. Ada F, shoot ini, shoot ke F, ada banyak receiver mungkin di sini. Nanti dia akan terbending atau terbengkokkan sampai dia membentuk kaidah penjalanan gelombang yang benar. Jadi kalau itu kita udah bisa hitung seberapa panjang tiap kotaknya gitu ya. Nah, tidak hanya satu shoot, banyak. Ini ada setidaknya ada 6 A sampai F gitu ya. Ada receivernya mungkin ratusan juga. Dengan cara seperti itu kamu bisa mendapatkan velocity-nya tadi, velocity-nya yang lebih akurat gitu ya. Seperti yang di sini, yang di awal tadi yang saya cerita. Caranya sama dia punya shoot yang sangat banyak, ini awalnya di apa? Dipotong-potong seperti itu. Nah, ini karena dia di dipping aja dia seperti di lereng. Nah, ada koreksi topografi lah ya. Atau seperti ini ya. Ini yang di belakang itu kan ada kotak-kotaknya itu. Perhatikan ya. Nah, ini ada teknik tersendiri lah supaya bisa ngikuti topografinya. Tapi konsepnya sama, hitung panjang tiap ray di dalam kotak dibagi velocity. Velocity-nya kita inversikan untuk memperoleh gambaran seperti yang tadi ya. Nah, ya itu kalau di refraksi, ini kalau misalkan contohnya di borehole seperti yang saya sebutkan tadi. Borehole ini kan pasti lebih sederhana. Jadi ya, kamu gali misalkan 10 meter, kamu gali gitu ya, kamu gali di kedalaman berapa, kamu buat shoot, kamu ledakkan dinamit misalnya. Kamu gali juga ke bawah, tiap kedalaman ini kamu buat detektor per berapa meter, 98 receiver, 96 source. Jadi banyak source-nya di sini atau source yang sama kamu ledakkan 96 kali. Ini kan ledakan pertama, kebaca di semua receiver nih. Dapat shot gather 1, nanti ledakan lagi dapat shot gather berikutnya. Itu dilakukan refraksi tomografi dapatlah velocity-nya sebenarnya. Jadi velocity di antara shoot dan receiver ini tadi bisa dipetakan dengan seperti ini. Ini lebih stiff nih, lebih hard di lapisan di bawah sini. Ini lebih relatif, lebih soft di bagian sini dan seterusnya. Nah, itu namanya borehole tomografi ya.
Jadi yang membedakannya hanya akuisisinya saja, bagaimana kita mainkan akuisisinya. Tapi tekniknya sama. Saya rasa ini aja, aplikasi aja dia membentuk banyak, ini bisa kamu buat plus minus ya. Plus minus kalau ini di sini ya berarti nanti X cross-nya kan kamu hanya bisa mencari seperti di situ ya di antara titik potong ini saja depth-nya. Nah, di situ ya. Nanti di sini di bagian ini dengan ini nanti dapatnya dari sini. Dapat dari bagian ini lagi nanti dapat ini dan seterusnya ya. Nah, ini saya rasa sudah saya berulang kali menjelaskan ya. Ada kegunaan yang paling sering bagaimana kita mencari ketebalan kerak dan mantel. Kalau mau fisik namanya, tidak tahu nama aslinya, mau fisik kalau salah namanya. Dia memanfaatkan seismik refraksi untuk mengukur ketebalan. Kita kan dengan refraksi kita bisa mencari nilai ketebalan kan. Ketebalannya bisa kita cari. Kita juga bisa memodelkan arahnya dengan tomografi tadi, bentuknya ya, atau apa geometrinya. Lalu ditanya, apa source-nya sampai bisa masuk ke dalam kerak, ke dalam mantel, ke dalam core, ke dalam inti bumi? Menurutmu sumbernya apa? Cukup nggak petasan kita ledakkan lalu kita rekam di tempat lain sampai dia terpenetrasi sampai ke dalam kerak? Ya, Enggak, Pak. Apa kira-kira yang digunakan sumbernya? Kira-kira aja. dinamit kayaknya, Pak. Dinamit. Kerak itu kan dalam sampai berapa ketebalan kerak? 70 meter, 30 untuk yang keras ya. Sampai 30 sampai 70 lah. Dinamit seperti apa yang bisa diledakkan? Satu kota meledak nanti kalau terlalu besar itu. Apakah bom gitu atau bom nuklir? Nggak mungkin ya. Nah, dia menggunakan memanfaatkan gempa bumi. Jadi gempa bumi itu tidak selalu tidak selalu merugikan, tetapi juga bisa bermanfaat. Jadi bisa menggunakan waktu tiba gempa bumi. Jadi kalau kamu ngambil seismologi kan, itu kamu bisa memprediksi hiposenternya, di mana dia meledak. Jadi seolah-olah seperti yang saya gambarkan di sini tadi saja, anggap yang ini ya. Kita kan dengan metodenya orang seismologi itu tahu di kedalaman 10 km di bujur timur sekian, lintang selatan sekian, ada gempa bumi skalanya sekian. Di kedalaman sekian berarti udah persis kamu tahu di mana dia kan. Kan kalau ada gempa bumi itu tiba langsung dapat dia di mana epicenternya. Lalu tiap-tiap stasiun gempa bumi itu kan banyak sekali. Daerah ada BMKG-nya. Bahkan per negara aja ada BMKG-nya. Dia bisa menghitung berapa lama waktu tibanya. Kan kamu udah kalau ngambil seismologi kan ada picking-picking tuh, first arrivalnya juga kan. Nah, persis sama. Berarti data itu kamu bisa gunakan untuk melakukan tomografi. Gempa bumi itu kan sangat besar ya. Meledaknya di negara lain sampai ke negara lain dia masih terekam. Misalkan di Aceh 2000 berapa 2004 ya. Itu bisa sampai ke negara lain yang sangat jauh ya. Nah, dengan menggunakan pemanfaatan itu tadi. Jadi kita bisa memodelkan bumi, bentuk buminya bisa termodelkan. Stiff atau softnya bisa termodelkan. Jadi kalau ada kaum flat earth mengatakan bagaimana bumi itu bulat ada. Geofisik itu udah memodelkan itu dari zaman 18 abad ke-19 bayangkan. Kita udah bisa memodelkan itu. Bentuk buminya bulat, tiap-tiap lapisannya kita tahu, di bawah di core itu terbagi atas dua, stiff dan soft, panas dan solid dan cair dan seterusnya. Ya, tidak perlu kamu masukin inti bumi untuk tahu di bawah bumi itu ada yang mencair gitu ya.
Gunakan saja ilmu yang kita pelajari. Nah, itulah bedanya kita sama kaum yang apa? Orang-orang yang tidak berilmu ya. Ada yang ditanyakan? Saya rasa itu sebagai kelas tambahan saja. Siapkanlah, saya sudah review dari awal tadi. Ya, mestinya kamu sudah paham gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, mangga. Ray tracing udah paham ray tracing ya? Konsep. Paham? Alfarizi paham? Anissa paham? Paham saya. Oke, Daniel. Ini saya random aja manggilnya. Tidur nggak? Yohana. Absennya sudah diisi? Sudah Pak. Berapa orang Sudah, dikursus? Pak. Sudah, Pak. Hanya 20 orang yang datang ya. Sudahlah. Semoga ujiannya sukses ya. Semoga kita tidak bertemu di tahun depan ya. Tanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa udah bisa semua. Selamat ujian ya. Saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu weekendnya. Semoga sukses ujiannya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.